Hai pendengar semua, selamat datang dan mendengarkan audiobook dari Audiotune. Kita lanjutkan novel karya K.L. Nurmala yang berjudul Tuan Muda yang Terhina dengan pengisi suara Restika. Dan inilah episode yang ke-62, Firasat Abdullah. Selamat mendengarkan. Hari-hari sebelum ulang tahun Abdullah dilalui setiap orang dengan cara berbeda. Tanpa sepengetahuan Natasha, Arjuna belajar menggunakan senjata dengan Rahul. Sedangkan Natasha sendiri mempersiapkan hadiah spesial untuk sosok kakek yang menurutnya punya kepribadian menarik itu. Sementara Ahmed melakukan banyak hal untuk keluarga tuannya. Ia harus memastikan daftar hadiah yang diberikan Abdullah semua ada tepat pada waktunya. Begitu juga Badar. Pria itu terlihat sibuk dan Sarah nampaknya tidak terlalu menyukai hal itu. Dalam rencananya kali ini, Badar hanya melibatkan dua menantu lainnya dan juga Emran. Badar tidak memberitahukan Walid, meski putra sulungnya itu telah kembali dari Indonesia. Walid sama berambisinya dengan Badar, tapi selama ini ia kesayangan Abdullah. Menyasar Abdullah secara langsung pasti akan ditentang oleh Walid. Badar, apa yang kau lakukan di luar rumah? Ha? Kau selalu pulang sangat larut. Besok ulang tahun ayah, dan kau sama sekali belum membeli apapun juga. Tanya Sarah kesal. Saat ini mereka sedang menikmati makan siang bersama Emran dan Atifah. Tenanglah Bu, ayah sudah menyiapkan hadiah untuk kakek jauh sebelum ibu. Benar kan ya? Tanya Emran. Benarkah itu? Kau akan memberi ayah hadiah apa? Tanya Sarah antusias. Hadiah biasa. Hanya saja aku membuatnya jadi istimewa. Sahut Badar santai. Emran menyeringai mendengarnya. Mendukung rencana ayahnya adalah yang terpenting saat ini. Di kediaman Abdullah, Sofia datang dengan diantar putranya, Jafar. Mereka baru kembali dari memesan 3 ekor kambing yang akan diambil besok pagi dari penjualnya. Ia datang membawa banyak bahan makanan untuk acara makan siang besok. Jika biasanya Uzma yang melakukan itu, kali ini semenjak ada Arjuna dan Natasha putri bungsu Abdullah itu merasa enggan. Dan mau tak mau Sofia melakukannya seorang diri. Ia tidak mungkin mengandalkan kedua kakaknya. Sofia memerintahkan para pelayan membawakan semua belanjaan dari pick-up double cup yang terparkir di luar. Sementara Jafar masuk ke dalam rumah. Sekilas Sofia melihat pergerakan seseorang di salah satu sisi rumah besar itu. Karena penasaran, ia pun berjalan ke samping rumah tersebut, yang merupakan jalan masuk ke ruang bawah tanah. Sofia menuruni tangga dan bertanya pada salah satu pekerja yang berdiri di sana. Siapa yang barusan ke sini? Tuan muda, madam. Sahutnya. Arjuna. Pekerja itu mengangguk dengan sikap yang hormat. Aku ingin masuk. Ujar Sofia. Aungan Leon menggema di ruangan itu. Sofia melangkah semakin ke dalam dan terlihat olehnya punggung Arjuna. Keponakannya itu nampak santai berada dekat dengan Leon sambil sesekali memberi makan. Leon mengaum keras sambil melihat ke arah Sofia. Arjuna menoleh dan terkejut melihat Sofia ada di sana. Arjuna mengusap kepala Leon dan berlalu meninggalkan kandang itu untuk menghampiri Sofia. Ada yang ingin Bibi bicarakan denganku? Tanya Arjuna dengan tatapan menyelidik. Ada yang berbeda dengan wajah Sofia. Wanita beraura lembut itu sorot matanya terlihat sendu. Arjuna, tolonglah bibimu ini. Pinta Sofia sambil menunduk. Arjuna tentu terkejut dengan sikap Sofia itu. Bukankah seorang Al-Fatih dididik untuk tidak meminta pertolongan pada orang lain? Dan apa ini? Sofia terisak?
Ada apa, Bi? Tanya Arjuna sembari meraih tangan Safia. Tolong selamatkan Fat. Aku yakin saat ini dia tidak baik-baik saja. Ujar Safia pelan. Arjuna mengerutkan keningnya. Ia meminta Safia untuk menceritakan apa yang terjadi sebenarnya. Safia menceritakan bahwa Fat tidak kembali lagi setelah berpamitan akan berkumpul bersama ketiga menantu Abdullah dan tidak bisa dihubungi. Safia telah menanyakan pada Aryan dan Omar, tapi jawaban mereka sangat membingungkan. Menurut Omar, Fat langsung pulang setelah pembicaraan mereka selesai. Tapi menurut Aryan, Fat tidak datang malam itu untuk bertemu mereka. Jawaban mengejutkan justru didapat Safia dari Badr. Dengan santainya, Badr mengatakan bahwa keselamatan Fat tergantung pada bungkamnya Safia. Setelah mendengar hal itu, Safia hanya bisa berdusta pada anak-anaknya, bahwa ayah mereka sedang berada di luar negeri, dan meminta mereka untuk sementara tidak menghubungi Fat. Safia tidak bisa berlama-lama di ruang bawah tanah. Ia kemudian pamit kembali ke dapur. Arjuna diam sesaat sambil memandang Leon. Sore ini, Ibrahim akan membawanya ke rumah baru yang telah siap huni lengkap dengan teman baru untuk Leon. Arjuna berlalu meninggalkan ruangan itu. Tapi ia menyempatkan bertemu Leon sebelum ke kamarnya. Setelah mendengar penuturan bibinya, Arjuna semakin menetapkan hati untuk mengirim Natasha kembali ke Indonesia. Namun sebelum itu ia akan mengantar Natasha yang ingin mengambil sendiri hadiah spesial untuk Abdullah. Keheningan malam tak lantas membuat Abdullah bisa tenang beristirahat. Hingga dini hari, Abdullah masih terjaga. Begitu juga Hasan yang selalu setia, menunggu perintahnya di luar pintu ruang tidur. Abdullah sudah memperingatkan Hasan agar berhati-hati saat bicara di kamarnya. Oleh karena itu Hasan lebih banyak diam. Jika ada hal penting yang ingin ia sampaikan, Hasan akan menulisnya di ponsel yang kemudian ia berikan pada tuannya. Abdullah memutar roda kursinya ke ruangan lain di kamar itu. Hasan segera menghampiri dan bertanya, "Anda menginginkan sesuatu, Tuan?" "Aku ingin menghirup udara segar. Entahlah, malam ini rasanya dadaku sedikit sesak," ujar Abdullah pelan sambil mengarahkan kursinya ke balkon kamar. "Tuan besar," ucap Hasan pelan. Abdullah menghentikan laju kursinya dan menoleh pada pelayan yang sudah cukup lama mengabdi padanya. Hasan merupakan generasi ketiga dalam keluarganya yang mengabdi pada Abdullah. "Ada apa?" tanya Abdullah datar. "Selamat ulang tahun, Tuan. Semoga Tuhan memberi Anda umur yang panjang," ujar Hasan. Abdullah menyeringai tipis. Beberapa tahun ini, Hasan selalu jadi orang pertama yang mengucapkan kalimat itu. "Aku masih dengan pertanyaan yang sama. Ya Hasan, untuk apa kau mendoakan itu? Bahkan anak dan menantuku mungkin saja menginginkan aku segera mati." Abdullah menatap sekilas pucuk kepala Hasan lalu menoleh pada foto keluarganya saat Maryam dan Zaid masih ada. "Saat ini Anda memiliki tuan muda. Bukankah Anda sangat ingin melihat penerus Anda lahir, Tuan?" Hasan memberanikan diri bertanya pada tuannya. "Kau benar. Kita lihat saja nanti. Apakah Tuhan masih berbaik hati padaku setelah mengizinkanku bertemu Arjuna? Aku tidak yakin Tuhan mengizinkanku melihat anak Arjuna," ujar Abdullah lirih seakan kalimat itu hanya ditujukan pada dirinya sendiri. Abdullah kembali melanjutkan niatnya yang ingin menghirup udara segar. Hasan berjalan cepat mendahului Abdullah untuk membukakan pintu balkon. Sesampainya di balkon, Abdullah terlihat menghela nafas panjang dan mengembuskannya perlahan. Abdullah melakukan itu berkali-kali. Diam-diam Hasan memperhatikan wajah tuannya dengan seksama. Abdullah harusnya bahagia menyambut ke 80 tahun usianya. Tapi yang terlihat saat ini Abdullah justru murung
dan seperti sedang mencemaskan sesuatu yang entah itu apa. Pagi harinya, Natasha dan Arjuna masih berada di kamar meski mentari sudah sedari tadi menerangi bumi. Jangankan untuk keluar kamar, Natasha bahkan masih terlelap. Arjuna menatap lekat wajah yang terlihat cantik meskipun tanpa polesan make up. Malam nanti, Natasha akan kembali ke Indonesia dan entah kapan mereka akan bertemu lagi. Arjuna ingin sekali memandang wajah itu lebih lama. Tapi ada sesuatu yang harus ia lakukan pagi ini. Arjuna turun dari tempat tidur dan memunguti pakaian yang berserakan di lantai. Setelah meletakkannya di tempat baju kotor, Arjuna menelpon Rahul. Apa sudah ada kabar? Sudah Tuan Muda, beberapa orang sudah mengintai rumah itu sejak tadi malam. Sahut Rahul di ujung ponsel Arjuna. Kau yakin Fat ada di sana? Yakin Tuan. Menurut Abdul, dari rumah itu baru saja beberapa mobil keluar. Sepertinya mereka mulai menjalankan strategi dari rencana yang telah disusun Tuan Badar. Baiklah, kita akan ke sana. Jadi bersiaplah. Baik Tuan, pungkas Rahul. Arjuna menoleh sesaat pada Natasha, lalu bergegas menuju kamar mandi. Ia meyakini jika benar Fat ada di rumah yang diduga menjadi markas tentara bayaran Badar. Maka saat ini merupakan waktu yang tepat untuk menyelamatkannya. Mengingat sebagian besar dari mereka mulai meninggalkan rumah itu. Bersambung. Episode ini telah usai. Jika suka, jangan lupa tekan tombol favorit di audiobook novel ini. Terima kasih telah mendengarkan. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download Audiotune.